Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little. Sunan Sendang. Selain makam Sunan Derajat, di Paciran Lamongan juga terdapat makam Sunan Sendang, seorang waliullah yang menyebarkan ajaran Islam di kawasan Sendang Duhur, Paciran. Sunan Sendang bernama asli Raden Nur Rohmat merupakan keturunan Syekh Abdul Qohar dari Baghdad yang merantau ke Jawa dan menikah dengan putri dari Tumenggung Sedayu, bernama Dewi Sukarsi. Raden Nur Rohmat lahir pada tahun 1520 Masehi. Saat remaja beliau pindah dari Sedayu Lawas, Brondong, lalu Babat Alas di kawasan yang sekarang dikenal dengan Sendang Duhur ini. Di Sendang Duhur Raden Nur Rohmat berhasil mengembangkan pertanian dengan cocok tanam sambil berdakwah agama Islam kepada penduduk setempat. Karena keberhasilannya, Raden Nur Rohmat diberikan gelar Sunan Sendang oleh Sunan Derajat sesuai dengan tempat atau lingkungan tinggalnya, yang terdapat Sendang. Sunan Derajat lalu meminta Raden Nur Rohmat untuk terus menyebarkan ajaran Islam dan membangun masjid di sana. Konon, masjid yang dibangun oleh Sunan Sendang tidak dibangun secara bertahap, tetapi diboyong dalam semalam dari Mantingan Jepara. Ada beberapa versi tentang cerita ini. Pertama, masjid tersebut diboyong oleh Sunan Sendang dalam waktu semalam adalah masjid milik Ratu Kalinyamat. Ia memboyong masjid tersebut karena tidak mempunyai kayu, sehingga Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijogo yang kemudian mengarahkannya ke Ratu Kalinyamat yang telah memiliki masjid di Mantingan, Jepara. Cerita lain menjelaskan bahwa masjid ini membawa rombongan dari Mantingan melalui jalur laut menuju Paciran hanya dalam waktu 1 malam. Ketika mendarat, rombongan diterima langsung oleh Sunan Sendang Duhur dan Sunan Derajat serta pengikutnya, dengan jamuan makanan ketupat atau kupat dan lepet serta minuman legan. Cerita inilah yang mengilhami tradisi kenduri kupatan yang tiap tahun berlangsung di kawasan pantai Tanjung Kodok, tempat pengantar masjid bersandar. Tradisi kupatan ini berlangsung setiap hari raya ketupat atau H+7 hari raya Idul Fitri. Oh ya, sampai saat ini Masjid Sendang tetap berdiri lestari loh. Tahu gak kapan masjid tersebut didirikan? Sesuai ukiran yang tertera di pintu masuk yakni berangka 1483 Saka atau 1561 Masehi loh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami sekarang berada di Museum Majapahit Mojokerto. Yuk ikuti keseruan kami di sini. Let's go. Selamat menyaksikan. Museum Majapahit Mojokerto. Sejarah museum. Pada tanggal 24 April tahun 1924, R.A. Akromojojo Adinegoro salah seorang Bupati Mojokerto, bekerja sama dengan Ir. Henry Mecklenponte seorang arsitek Belanda mendirikan Oudheid Kundige Vereniging Majapahit, OVM, yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan untuk meneliti peninggalan penggalan Majapahit. OVM menempati sebuah rumah di situs Trowulan yang terletak di Jalan Raya Jurusan Mojokerto, Jombangkem, 13 untuk menyimpan artefak-artefak yang diperoleh baik melalui penggalian, survei maupun penemuan secara tak sengaja. Mengingat banyaknya artefak yang layak untuk dipamerkan, maka direncanakan untuk membangun sebuah museum yang terrealisasi pada tahun 1926 dan dikenal dengan nama Museum Majapahit. Pada tahun 1942 museum ditutup untuk umum karena Mecklenponte ditawan oleh Jepang. Sejak itu museum berpindah-pindah tangan dan akhirnya dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur. Tugas kantor tersebut tidak hanya melaksanakan perlindungan terhadap benda cagar budaya peninggalan Majapahit saja, tetapi seluruh peninggalan kuno yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu koleksinya semakin bertambah banyak. Untuk mengatasi hal tersebut museum dipindahkan ke tempat yang lebih luas berjarak tanda kurang lebih 2 km dari tempat semula, namun masih di situs Trowulan.
Museum baru tersebut sekarang bernama Museum Majapahit, namun masyarakat umum tetap mengenalnya sebagai Museum Trowulan. Koleksi museum. Sesuai dengan sejarahnya, koleksi Museum Majapahit didominasi oleh benda cagar budaya peninggalan Majapahit. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut dapat beberapa aspek budaya Majapahit dapat dikaji lebih lanjut, seperti di bidang pertanian, irigasi, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Keseluruhan koleksi tersebut ditata di gedung, pendopo, maupun halaman museum. Berdasarkan bahannya, koleksi Museum Majapahit yang dipamerkan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. 1. Koleksi tanah liat terakota. A. Koleksi terakota manusia. B. Alat-alat produksi. C. Alat-alat rumah tangga. D. Arsitektur. 2. Koleksi keramik. Koleksi keramik yang dimiliki oleh Museum Majapahit berasal dari beberapa negara asing, seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Keramik-keramik tersebut pun memiliki berbagai bentuk dan fungsi, seperti guci, teko, piring, mangkuk, sendok, dan vas bunga. 3. Koleksi logam. Koleksi benda cagar budaya berbahan logam yang dimiliki Museum Majapahit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, seperti koleksi mata uang kuno, koleksi alat-alat upacara seperti bokor, pedang, lampu, cermin, guci dan genta, dan koleksi alat musik. 4. Koleksi batu. Koleksi benda cagar budaya yang berbahan batu berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: koleksi miniatur dan komponen candi, koleksi arca, koleksi relief, koleksi prasasti. Sementara itu, koleksi benda cagar budaya yang berbahan batu yang dimiliki oleh Museum Majapahit, juga terdapat alat-alat dan fosil binatang dari masa prasejarah. Sejarah Syekh Jumadil Kubro. Makam Syekh Jumadil Kubro mungkin membingungkan banyak orang, pasalnya ada beberapa tempat yang diklaim sebagai makam sesepuhnya Wali Songo ini. Syekh Jumadil Kubro sendiri merupakan mubalik terkemuka yang menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro memiliki peranan yang sangat penting dalam dakwah dan penyebaran agama Islam pada zaman Majapahit. Ia mulanya menyebarkan ajaran Islam di Samudera Pasai, kemudian berkelana ke Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga Wajo, Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim ada di beberapa tempat, yaitu Trowulan Mojokerto, Semarang, hingga di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa makamnya berada di Sulawesi Selatan. Sunan Ampel, Surabaya. Makam Sunan Ampel memiliki sejarah yang kaya dan terkait erat dengan perjalanan Islam di wilayah Jawa. Berikut adalah sejarah singkat makam Sunan Ampel. Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat adalah seorang ulama sufi yang hidup pada abad ke-15. Beliau berasal dari Kerajaan Demak dan merupakan salah satu dari 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo adalah para wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel memiliki peran yang signifikan dalam mengislamkan masyarakat Jawa pada masa itu. Beliau mengajarkan agama Islam dengan cara yang lembut dan bijaksana, serta menyelaraskan ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa. Sunan Ampel juga dikenal sebagai seorang penyebar tarekat Syatariyah, salah satu aliran sufi yang populer pada masa itu. Setelah wafat, Sunan Ampel dimakamkan di Ampel, Surabaya. Makamnya menjadi tempat yang suci dan menjadi pusat spiritual bagi umat Islam di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Makam Sunan Ampel menjadi salah satu tempat ziarah yang populer, di mana banyak orang datang untuk berdoa, mencari berkah, dan mendapatkan petunjuk spiritual. Kompleks makam ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berbagai bangunan dan fasilitas dibangun di sekitar makam, termasuk Masjid Ampel yang menjadi salah satu masjid tertua di Surabaya. Masjid ini menjadi tempat ibadah dan juga pusat kegiatan keagamaan. Masjid Mudhar Arifin, Sekapuk.
Sejarah dibangunnya Masjid Akbar Mudhar Arifin bermula atas inisiatif dan keinginan lama dari dua tokoh pendiri Polowijo Gosari Group, yaitu Bapak Haji Ahmad Mudhar Syah almarhum dan Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin. Namun pembangunan masjid baru bisa dilaksanakan oleh Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin dengan dimulainya pembangunan berupa peletakan batu pertama oleh Bapak Haji Ahmad Jauhar Arifin, didampingi Bupati Gresik Bapak Dr. Ir. Haji Sambari Halim Radianto, ST, MC, dan Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro pada hari Jumat, tanggal 11 Mei tahun 2018, dengan mendapat dukungan penuh dari generasi kedua P5 dan keluarga besar Polowijo Gosari Group lainnya.